Pekojan, Batavia, sebuah kawasan tua yang pernah menjadi titik temu para saudagar dan ulama dari penjuru dunia. Dari lorong-lorong tua itulah lahir seorang anak Betawi yang kelak mengguncangkan dunia persilatan dan politik di dua tanah suci, Nusantara dan Hijaz. Ia adalah Syekh Junaidi Al-Batawi. Namun sejarah, sebagaimana wataknya yang sering pincang, kerap melupakan figur yang tidak menuliskan namanya dengan tinta kekuasaan. Banyak orang Betawi bahkan tak lagi mengenali nama ini. Seakan-akan riwayatnya tertinggal di rak-rak arsip, tidak pernah turun ke panggung ingatan kolektif. Padahal, dari pekojan yang sederhana dan syarat tradisi itulah hadir seorang ulama yang kelak menjadi guru dari para guru. Seorang figur yang di dalam catatan keilmuan diakui sebagai Imam Haromain, seorang penjaga integritas ajaran, dan seorang motor penggerak perlawanan intelektual terhadap kolonialisme. Dalam bayang-bayang penjajahan Belanda yang mencengkram Batavia, Junaidi muda menyaksikan bagaimana tanah kelahirannya diretas oleh kebijakan kolonial, bagaimana masyarakatnya ditekan, dan bagaimana otoritas keagamaan dipelintir untuk mendukung kepentingan politik. Sejak saat itu, dalam dirinya tumbuh satu tekad yang tak pernah padam. Kebebasan agama dan otoritas ilmu tidak boleh tunduk kepada kekuasaan kolonial. Perjalanan intelektualnya kelak membawanya jauh dari Pekojan ke Hijaz, pusat ilmu dan spiritualitas masyarakat Muslim. Namun tanah kelahirannya, Betawi yang terlukai, tak pernah lepas dari ingatannya. Dari sinilah narasi ini dimulai. Seorang anak Betawi yang dilupakan, tapi justru menjadi lilin yang menerangi gerakan anti-kolonialisme di perantauan. Di Hijaz, wilayah suci yang tak hanya menampung jutaan peziarah, tetapi juga arus gagasan dari seluruh dunia. Syekh Junaidi menemukan panggung intelektual yang lebih luas. Di kota suci itulah, ia membangun komunitas ulama dan pelajar Nusantara, sebuah jaringan intelektual yang kelak memainkan peran penting dalam menanamkan kesadaran anti-kolonial kepada generasi muda yang datang menimba ilmu. Ia bukan sekedar pengajar, ia adalah pemantik gagasan. Ia adalah penggerak. Ia adalah jembatan antara dunia keilmuan Islam dan pergulatan politik di Nusantara. Di antara murid-muridnya, muncul satu nama yang kelak bersinar terang. Imam Nawawi Al-Bantani dari Tanara, Banten. Keduanya membentuk hubungan yang tidak hanya berbasis keilmuan, tetapi juga perjuangan. Bersama-sama, mereka menegakkan satu sikap. Ilmu tidak boleh dibajak oleh kolonialisme, dan ulama tidak boleh menjadi alat kekuasaan asing. Disinilah benih itu tumbuh. Suatu gerakan intelektual yang tidak bersenjata, tetapi tajam. Gerakan yang menyusup ke dalam majelis-majelis ilmu dan menyulut keberanian baru pada para pelajar Nusantara di Hijaz. Nama Syekh Junaidi perlahan-lahan tersebar. Ia dikenal sebagai ulama yang teguh, yang tidak mau melayani kepentingan penguasa kolonial. Dan pada saat yang sama, muncul figur yang berdiri di sisi berlawanan. Habib Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, yang karena tekanan politik dan struktur kolonial
menduduki posisi yang menjadi sasaran kritik Junaidi dan murid-muridnya. Gerakan intelektual ini tidak berisik, ia sunyi, tapi ia dalam dan ia menyebar. Sebagaimana dalam setiap babak sejarah, perbedaan sikap di antara para tokoh besar tak dapat dihindari. Pada masa itu, Batavia berada dalam kondisi yang sangat rumit. Secara administratif, ia berada dalam cengkraman penuh kolonial Belanda, namun secara kultural masih menyimpan ikatan kuat dengan Kesultanan Banten yang telah direduksi. Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia berada dalam posisi sulit antara tekanan kolonial dan tanggung jawab keagamaan. Dari sinilah muncul ketegangan. Syekh Junaidi dari Hijaz bersama Imam Nawawi Tanara melihat bahwa posisi mufti, apapun alasan politiknya, telah berubah menjadi alat legitimasi kolonial. Dan ketika fatwa-fatwa tertentu dianggap condong pada kepentingan Belanda, maka titik benturan pun tak terhindarkan. Surat-surat yang ditulis oleh Imam Nawawi dan Syekh Junaidi yang kini tersimpan di Arsip Nasional menjadi bukti sejarah yang tak terbantahkan bahwa keduanya secara terbuka menentang kebijakan Mufti Habib Utsman yang dianggap tidak lagi sejalan dengan semangat pembebasan umat dari cengkraman kolonial. Surat-surat itu bukan sekedar dokumen. Mereka adalah nyala api. Mereka adalah pernyataan bahwa ulama memiliki kewajiban moral untuk berdiri melawan ketidakadilan meskipun lawannya adalah otoritas keagamaan tertinggi di Batavia. Dan dari sinilah reputasi Syekh Junaidi mulai berubah. Dari ulama pendidik menjadi ulama buronan. Habib Utsman bin Yahya sebagai representasi struktur resmi menjadikan Junaidi sebagai sasaran tembak politik. Beliau dianggap berbahaya karena menggerakkan opini ulama dan santri Nusantara di Hijaz untuk tidak tunduk pada fatwa yang dipandang memperkuat kolonialisme Belanda. Di tengah badai itu, Syekh Junaidi tetap berdiri tegak. Baginya, kemerdekaan pikiran dan harga diri umat jauh lebih penting daripada keselamatan pribadi. Syekh Junaidi Al-Batawi bukan sekedar guru Imam Nawawi. Ia adalah fondasi bagi sebuah tradisi keilmuan dan keberanian moral. Ia menjadi Imam Haramain, sebuah gelar yang tidak sembarangan diberikan. Gelar ini menunjukkan keilmuan, wibawa, dan kehormatan di dua tanah suci. Dan dari sana, pengaruh Junaidi mengalir pulang ke Nusantara melalui ratusan pelajar yang ia tempa. Dalam banyak kisah lisan ulama Hijaz disebut bahwa Junaidi memegang prinsip bahwa ilmu harus membebaskan, bukan menundukkan. Ia mengajarkan bahwa seorang alim harus berani berkata benar di hadapan penguasa zalim, dan bahwa kolonialisme yang merampas hak kemanusiaan adalah bentuk kezoliman terbesar. Ajaran-ajaran itu kembali bersama para pelajar ke Banten, ke Sumatera, ke Jawa, ke Sulawesi. Mereka membawanya pulang seperti bara yang siap menyala, mempengaruhi sikap politik ulama Nusantara pada abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Di Banten, semangat itu memupuk gerakan perlawanan. Di Batavia, ia melahirkan keberanian baru. Di pesantren-pesantren, ia menjadi nilai dasar. Ulama tidak boleh tunduk kepada kolonialisme. Meskipun namanya jarang masuk buku pelajaran resmi, jejak Junaidi justru tertanam dalam sikap para muridnya yang kelak mempengaruhi ulama besar lain, termasuk ulama-ulama yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia dilupakan bukan karena kecil, tetapi karena bayang-bayang sejarah terlalu panjang menutupi langkahnya. Hari ini, ketika kita membuka kembali arsip, membaca kembali surat-surat, dan menelusuri kembali jaringan ulama Nusantara di Hijaz, satu kenyataan muncul. Syekh Junaidi Al-Batawi adalah salah satu figur sentral yang selama ini tertinggal dalam laci sejarah. Ia bukan pemberontak bersenjata. Ia bukan jenderal. Ia bukan pemimpin pasukan gerilya. Tapi ia adalah pejuang intelektual yang mempengaruhi cara ulama Nusantara menafsirkan kekuasaan kolonial dan membangun narasi keagamaan yang memihak kebebasan. Dalam pergulatan identitas bangsa, peranan ulama semacam inilah yang menjadi ruh, sikap merdeka, tegak, dan tidak menjual fatwa kepada kepentingan penjajah. Ketika ia menulis surat bersama Imam Nawawi Tanara, ia menyusun salah satu fondasi moral bagi bangsa yang kelak lahir sebagai Indonesia. Ketika ia menolak tunduk pada otoritas Mufti Batavia yang dianggap berpihak pada penjajah, ia mengajarkan bahwa otoritas agama bukan perpanjangan tangan kekuasaan, tetapi penjaga nurani umat. Ketika ia membangun komunitas ulama Nusantara di Hijaz, ia membuka pintu bagi munculnya generasi baru ulama yang berani berpikir merdeka. Maka hari ini, narasi ini adalah sebuah undangan. Mari kita kembalikan Syekh Junaidi Al-Batawi ke dalam panggung sejarah. Bukan untuk memuliakan individunya semata, tetapi untuk memulihkan kesinambungan sejarah perlawanan intelektual yang membentuk bangsa ini. Ia adalah anak Betawi. Ia adalah Imam Haramain. Ia adalah guru para guru. Ia adalah suara yang menolak ditundukkan kolonialisme. Dan ia adalah salah satu batu pijakan spiritual yang ikut menyuburkan jalan panjang menuju Indonesia merdeka.